melaporkan. Dia akan melakukan absensi. Untuk SMP, guru SMP negeri sekarang sudah menggunakan aplikasi itu. Tapi untuk SD belum berani saya pakai karena tidak semua siswa SD kita diizinkan orang tuanya untuk menggunakan HP. Dan kami menghormati privasi di aturan di keluarga masing-masing. Tidak bisa memaksa anak kelas 3 harus pegang HP. Karena itu kebijakan kami untuk guru SD kemarin, guru SD negeri, SMP, SD swasta sudah menggunakan absensi ini untuk anak. Nanti wali kelas yang menginputkan. Kalau ada anak yang terkonfirmasi positif, maka dilaporkan. Jadi hari ini saya tahu bahwa ada 4 orang guru di Cimahi positif, 3 orang guru SD dan 1 orang guru SMP yang masih positif. Ada 1 anak siswa yang masih positif. Ada berapa belas orang yang kontak erat. Karena memang daily gitu. Nah, yang terakhir dan itu menjadi persyaratan itu adalah izin dari orang tua. Nah, izin dari orang tua. Pak, ini Pak, kalau tentang izin dari orang tua ya. Berkaitan dengan biasanya bikin surat pernyataan deh gitu kan. Tapi nih kalau misalnya orang tua diharuskan membuat surat pernyataan seolah-olah pemerintah ingin lepas tangan terhadap tanggung jawab yang terjadi, ya kan? Sementara ini pembelajaran tatap muka ingin segera dilangsungkan, tapi nggak mau tanggung jawab. Gimana nih Pak? Sebenarnya tanggung jawab siapa jika pada saat pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, namun ada kasus yang positif? Baik. Jadi begini. Sebetulnya dengan SKP 4 Menteri itu diatur tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan orang tua. Nah sebetulnya supaya izin dari orang tua itu menjadi persyaratan untuk diberikannya izin oleh pemerintah daerah. Jadi begini. Tahapannya pertama sekolah melengkapi daftar isi tadi yang tadi. Yang kedua sekolah harus mempunyai izin dari orang tua, izin dari komite, dan untuk sekolah swasta harus ada izin dari yayasan. Baru berdasarkan dokumen-dokumen itu mengajukan surat izin ke kepala daerah. Nah, di dalam SKP 4 Menteri itu sebetulnya diatur bahwa menjadi tanggung jawab bersama. Caranya adalah penuhi protokol kesehatan. Kami berharap nanti pada saat pelaksanaan di Cimahi, SKP 4 Menteri itu mengatur 3 tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pertama adalah uji coba atau simulasi. Di simulasi anak itu tidak belajar. Jadi nanti anak harus dipetakan berapa yang mendapat izin orang tua, berapa yang tidak. Yang tidak mendapat izin orang tua tetap belajar dari rumah. Yang diizinkan orang tua misalnya yang diprioritaskan adalah anak-anak yang mohon maaf. 1, anak-anak yang tidak mempunyai gadget. Anak-anak yang rumahnya ada di lingkungan sekolah jadi tidak harus menggunakan transportasi umum, daripada dia main di halaman di luar pagar sekolah masuk saja diprioritaskan. Tapi yang menggunakan transportasi umum sebaiknya belajar luring daring saja. Jadi satu safe di lingkungan. Nah kalau di lingkungan itu aman, otomatis aman gitu. Jadi prioritas itu. Nah di masa simulasi itu tidak ada belajar. Yang di masa simulasi itu anak hanya masuk sekolah, diukur termogan. SOP dijalankan, guru harus mengikuti SOP, anak harus mengikuti SOP. Jadi anak masuk kelas lewat jalur mana, duduk di kelas, dicek berapa lama kuat menggunakan masker, karena selama di sekolah harus tidak boleh lepas pakai masker. Kemudian nanti anak pulangnya lewat jalur mana, ketika masuk tadi setelah diukur suhu cuci tangan, keluar dari masuk kelas cuci tangan, keluar dari kelas, hanya itu saja. Dan tidak setiap 1 minggu penuh. Itu hanya 1 minggu cuma 2 kali misalnya, atau cuma sekali. Kalau misalnya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 uji coba, besoknya kelas 4, 5, 6 terus break. Jadi 1 minggu itu kita hanya memiliki waktu 4 hari untuk uji coba, dan tidak boleh anak yang sama. Jadi anak itu hanya mengikuti, tapi tidak boleh sekali juga uji coba. Harus ada 2-3 kali. Kalau cuma sekali nanti anak lupa. Jadi kami merencanakan 3 minggu pertama itu hanya simulasi, tidak ada pelajaran, hanya membiasakan itu. Nah, yang kedua setelah simulasi, semua paham menguji coba penerapan SOP. Yang kedua adalah masa transisi, itu 2 bulan di dalam SKP 4 Menteri, itu 2 bulan. Nah, kami juga merencanakan di distrik tidak akan ada pembelajaran langsung untuk 2 bulan itu. Tapi isinya cuma 3 hal. Pertama tadi pembiasaan tentang PHBS. Yang kedua adalah pemulihan kebugaran anak. Jadi anak nanti kami sering diskusi. Nanti kami akan mengumpulkan olahraga. Yang penting anak-anak itu begitu masuk di kelas mungkin ada gerakan-gerakan, seperti senam peregangan. Kemudian
bisa juga di luar, tapi dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Betul. Misalnya setiap 30 menit yuk kita keluar peregangan. Jadi anak harus itu. Dan yang ketiga adalah trauma healing. Jadi di dalam kelas itu guru hanya bercerita saja kemarin pengalamannya apa. So kalau mau curhat silakan curhat. Soal apa yang susah. Di situ peran psikologi dan peran pemulihan psikososial. Jadi harus 2 bulan itu anak-anak dipulihkan dari sisi fisiknya supaya bugar. Dan yang kedua, misalnya begini, di bulan pertama diukur tentang, kan teman-teman di PP dan di psikolog itu kan punya beberapa parameter untuk menunjukkan anak lagi stres atau tidak gitu ya. Nah, tadi siang kami melakukan, ada teman-teman di guru-guru TK menginisiasi dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru untuk itu 2 hal. Mengembalikan kebugaran anak dan mengembalikan psikologi anak. Nah, jadi di masa transisi itu kalau di Cimahi rencananya hanya untuk 3 hal itu, PHBS, pemulihan fisik dan juga psikologi. Misalnya dengan ice breaking, dengan apa. Dan anak tidak saben hari belajar karena kan harus dibagi kelompok kecil-kecil. Betul. Bisa saja seminggu dia ke sekolah PTM cuma 2 kali. Nah, itu sistemnya gimana, Pak? Nah, sistemnya begini. Kelas maksimal itu untuk TK itu cuma 5 satu kelas. Untuk SD itu menurut ketentuan 18, tapi kita bisa batasi ke 15. Untuk SMP juga sama. Nah, jadi misalnya yang hari ini diizinkan PTM berapa orang? Yang tidak lain tetap di BDR. Yang tidak mendapat izin dari orang tua tetap di BDR. Nah, sambil semua guru dan semua komunitas harus divaksin kan. Teorinya membentuk herd immunity sampai 70%. Nah, harapan kami sebetulnya kalau misalnya Juli masuk, kemudian itu kan ada masa MOS, masa orientasi. Nah, masa orientasi itu identik kalau dengan kami hanya masa simulasi saja. Kalau biasanya 3 hari, 1 minggu, 2 minggu lah hanya simulasi. Nah, baru nanti di bulan Juli, Agustus. Nah, anak-anak itu kan September akan AKM. Assessment. Hitungan saya kalau Juli, Agustus itu, jadi sebelum AKM sudah baru mulai ada pembelajaran supaya anak siap di AKM. Misalnya AKM itu minggu kedua, minggu ketiga, karena AKM itu ujian tertulis berbasis komputer. SD di kita belum ada yang punya lab komputer. Harus minjem ke SMP. Berarti SMP dulu yang AKM baru SD. Hitungan saya September Oktober. Nah, jadi anak-anak itu September boleh sudah mulai menerima pembelajaran, disiapkan untuk mengikuti AKM. Nah, ini tahapan-tahapan yang rencananya akan kita lakukan. Dan persiapannya hari ini teman-teman ngontrol terus untuk sekolah memenuhi apa yang dipersyaratkan di yang data tadi periksa. ya. Kemudian memastikan belanja operasional sekolah dimanfaatkan untuk betul itu. Kita tidak ingin juga misalnya anak-anak belum masuk sekolah kok belanja hand sanitizer-nya banyak banget. Itu kan nggak masuk akal gitu dong. Tapi nanti kalau untuk BDR harus banyak hand sanitizer karena melengkapi. Nah, kalau kemarin kan nggak lucu gitu nih, hand sanitizer buat apa? Nah, kalau ke depan memang harus itu. Nah, itu kira-kira persiapan kami. Kemudian khusus untuk sudah dimulai ya Pak persiapannya? Sudah mulai dari kemarin juga sudah mulai. Kami sering monitor. Kemudian Satgas Kelurahan dari minggu kemarin sudah diperintahkan oleh Pak PLT untuk survei ke sekolah-sekolah karena minggu kemarin pemerintah Kota Cimahi mengambil kebijakan mungkin ekstrim untuk SMK kelas 3 yang akan uji kompetensi itu diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi minggu kedua bulan April itu SMK udah uji kompetensi. Uji kompetensi itu kan tidak bisa melakukan secara daring. Yang memasak, yang jaringan dan seterusnya nggak bisa. Nah, mereka untuk 2 minggu ini diberi kesempatan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 1 hari hanya diizinkan untuk mendatangkan 30% siswa. Kami sudah berkoordinasi. Jadi gini, SMK sebetulnya kewenangan provinsi, tetapi pemberian izin tatap muka atau tidak di kabupaten kota. Karena itu harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, kesepemahaman antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Kami Dinas Pendidikan Kota Cimahi sudah berbicara dan berkomunikasi dengan Kepala Cabang Dinas 7 yang membawahi Kota Cimahi bahwa SMK sudah diizinkan atas pertimbangan dan masukan dari teman-teman SMK. Bahwa teman-teman SMK meminta izin untuk dilakukan tatap muka. Kami batasi khusus kelas 3. Khusus kelas 3. Logikanya begini, Teh Christine.
kabupaten kota lain SMK ada yang sudah masuk. Iya. Mereka boleh magang. Kemudian mereka harus uji kompetensi, berarti anak-anak kelas 3 itu sudah siap. Mungkin karena zonanya udah bagus, Pak. Bisa saja, tapi kalau anak kita tidak disiapkan begitu, nanti uji kompetensinya dia tidak memiliki kompetensi. Pada saat zona COVID ini berlalu, anak-anak kita itu bersaing untuk memperebutkan pekerjaan dengan anak di luar Cimahi. Anak-anak kita bisa kalah. Berarti fix Pak, siap tidak siap bulan Juli harus segera dimulai pembelajaran tatap muka gitu. Kita tunggu petunjuk dari pusat, tetapi target kita sebetulnya seperti itu. Dan yang harus dipahami adalah bahwa hari ini kemarin sebetulnya pemerintah akan melakukan sosialisasi surat keputusan bersama yang baru terkait dengan pelaksanaan PTM, tetapi kemarin ditunda. Jadi kami masih menunggu penerbitan surat keputusan bersama yang baru. Apakah itu menjadi payung dan kepastian bahwa Juli harus masuk, siap atau tidak siap harus disiapkan, ataukah masih seperti ini? Dugaan saya ya, jadi siap tidak siap harus Juli masuk. Oke. Baik, ya jika memang pembelajaran tatap muka memang harus dilaksanakan, lakukanlah dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat ya Pak ya. Betul. Nah, karena pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan semua pihak memang benar-benar harus memastikan protokol kesehatannya ini seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan juga membatasi jumlah siswa yang harus tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Pak. Amin. Ya. Mudah-mudahan siswa-siswa di Cimahi tidak ketinggalan nih. Tidak ketinggalan dari kabupaten kota lain. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Harjono untuk waktunya. Teh Christine, sama-sama. Iya.